Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Dalam pembuatan video praktek mengajar ini, saya laksanakan di MTS Nurul Salam Tersono pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 1 dengan materi akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu membahas tentang berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Untuk video selengkapnya bisa disaksikan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kabar hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini kita ketemu lagi di pelajaran Akidah Akhlak. Sebelumnya Bapak mau absen dulu. Ada yang izin hari ini? Tidak. Tidak ada. Sehat semua ya? Sehat. Ya, berarti alhamdulillah tidak ada yang izin. Oke, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi di bab kedua semester 1 kelas 9, yaitu materinya adalah tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ya, kita lihat tampilannya dulu di depan. Nah, setelah kalian mempelajari materi di bab akhlak terpuji ini, diharapkan setelah tujuan pembelajaran nanti kalian akan bisa menghayati, yaitu ada perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah kalian belajar materi di bab ini, kalian dapat mengartikan, mendefinisikan, dan memahami tentang berilmu, kerja keras, kreatif, produktif. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian terkait dengan akhlak terpuji, coba dilihat papan tulisnya di depan. Tentang akhlak terpuji, ada 4 ruang lingkup, yaitu akan membahas 4. Yang pertama nanti akan membahas tentang kreatif, kemudian yang kedua kerja keras, yang ketiga kreatif, produktif. Pak Guru ulangi, berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Jadi ada 4 ruang lingkup utama. Gambar yang pertama, ada sebuah gambar. Ini kejadiannya sama seperti di kelas ini. Ini disebut gambar apa? Apa? Proses belajar mengajar. Jadi ada siswa di sini sedang belajar. Kira-kira gambar ini kaitannya dengan apa? Dengan? Ya, bagus sekali Mbak Sasa. Dengan proses menuntut ilmu. Jadi pembelajaran itu kaitannya dengan proses menuntut ilmu. Sekarang kalian berarti sedang dalam proses menuntut ilmu. Ya, bagus sekali. Yang kedua, nah, gambarnya siapa ini? Coba dilihat. Apa ini? Ini gambar apa? Hah? Nah, ini gambar pekerja keras, ya. Orang tua kalian, tetangga kalian di rumah, saudara kalian yang bekerja, ini adalah proses bekerja. Nah, gambar ini kaitannya dengan materi kerja keras. Jadi kalian pernah melihat ya proses kerja keras orang tua kalian di rumah itu semuanya
Bisa diperhatikan prosesnya seperti ini. Ini hanya satu ilustrasi saja, sebuah contoh. Kemudian masih ada lagi gambar berikutnya. Apa ini? Nah, gambar unik sekali ini. Apa ini? Kenapa hubungannya dengan kreatif? Ya, betul sekali, karena berbentuk barang kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang sudah tidak dipakai. Dari bahan bekas diproses kemudian menjadi sebuah kerajinan. Maka ini hubungannya dengan sebuah sikap yang harus kamu miliki, yaitu sikap kreatif. Ya, betul sekali. Gambar yang terakhir. Apa ini? Gambar apa ini? Nah? Kenapa hubungannya dengan produktif? Ya, bekerja sama, memanfaatkan waktu, memproduksi. Jadi kalian sudah punya bayangan dari mengamati gambar tadi bahwa kita di materi ini akan belajar 4 hal. Apa saja diulangi? 1. Berilmu, kerja keras, kreatif, produktif. Ya, nah, kita akan belajar tentang itu. Nah, berikutnya silakan sambil disimak lembar kerja siswa yang Bapak berikan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang berilmu. Apa sih yang disebut dengan berilmu? Secara bahasa, berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang atas ilmu tertentu. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Ini sangat beda sekali. Antara orang yang sekolah, anak-anak yang sekolah dengan yang tidak sekolah, itu dari perilakunya sudah berbeda, ya, karena memiliki ilmu tadi. Di dalam Al-Quran, sesuai dengan ajaran perintah agama kita, yaitu agama Islam, banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan tentang berilmu. Kalian sudah sering membaca setiap hari, membaca Quran, di sana ada perintah berilmu. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Alaq. Kalian mengenal surat Al-Alaq? Pernah membaca? Pernah, ya. Coba surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hafal semuanya? Hafal. Ini di dalamnya ada perintah tentang berilmu, perintah tentang mencari ilmu. Yang pertama dari ayat bacalah. Nah, dari mana ini sudah dapat dipahami bahwa manusia oleh Allah, wahyu ini dulu diturunkan pertama kali kepada Nabi, yaitu perintah untuk membaca. Berarti kita harus belajar. Kenapa kok membaca? Karena membaca itu adalah awal dari kita menuntut ilmu. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya tentang pembagian manusia menurut ilmunya. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia dibagi menjadi 4 menurut ilmunya. Nah, dari tingkatan yang paling atas, Pak Guru bacakan mulai tingkatan yang paling atas. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Kita pahami. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Berarti maksudnya adalah orang yang punya ilmu dan menyadari bahwa dia punya ilmu. Biasanya ciri-ciri orang yang seperti ini adalah orang yang mau mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah, ini maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu tetapi tidak menyadari, tidak mau mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Golongan yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tahu.
Orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya adalah orang yang belum berilmu tetapi sadar diri atau mengetahui bahwa dirinya memang belum tahu atau belum berilmu. Golongan yang keempat, yang terakhir, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Artinya adalah orang yang belum memiliki ilmu tetapi tidak menyadari bahwa dirinya belum memiliki ilmu atau tidak sadar diri, sehingga orang-orang seperti ini biasanya merasa acuh tak acuh, membiarkan saja, ya, tidak mau berusaha untuk menuntut ilmu. Berikutnya, nah, ciri-ciri orang yang berilmu. Yang pertama adalah menjaga dan mengamalkan ilmunya, karena ilmu pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka Pak Guru berpesan kepada kalian, jika kalian memiliki ilmu, silahkan diamalkan, ditularkan kepada teman-teman kalian. Yang kedua, semakin berilmu semakin santun. Yang ketiga, dapat menjadi teladan. Yang keempat, lebih suka bekerja daripada bicara. Yang kelima, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmunya. Yang terakhir, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Ketika terjadi suatu masalah, orang yang berilmu biasanya selalu dipikirkan bagaimana jalan terbaik dari mencari sebuah masalah. Kegiatan selanjutnya, Bapak Guru sudah memberikan lembar kerja siswa. Coba dibuka. Cara kerjanya adalah nanti kalian berkelompok kecil saja, cukup satu meja. Berarti masing-masing kelompok 2 anak, nggih. Masing-masing kelompok 2 anak. Di sini lembar kerjanya adalah berdiskusi tentang tema mencari ilmu. Ya, bagaimana, sudah ketemu jawabannya? Ya. Nah, kalau sudah ketemu diskusinya, jawabannya, kita dengarkan, kita perhatikan presentasi dari teman kita. Untuk kelompok putra diwakili satu dari Mas Haryo. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan dengan pertanyaan mengapa manusia perlu berilmu, seberapa penting orang yang berilmu. Yang pertama, karena ilmu merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang dapat mencerminkan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Dengan ilmu, kita dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang batil. Ya, berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Kemudian yang dari Putri akan diwakili Mbak Salsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban nomor 2. Dengan soal bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki ilmu. 1. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. 2. Bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. 3. Dapat menjadi teladan di mana saja berada. Ya, bagaimana jawabannya? Benar? Ya, aplaus untuk Mbak Sasa. Ya. Jadi untuk ciri-ciri itu merupakan perilaku yang tampil, yang tampak pada diri seseorang. Bagaimana orang itu ketika sudah memiliki ilmu, itu perilakunya akan tampak. Itu yang disebut dengan ciri-ciri orang berilmu. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Oke, dari hasil diskusi ini, perhatikan, Pak Guru ingin menyimpulkan yang pertama terkait dengan mengapa
perlu orang itu berilmu, intinya kuncinya adalah bahwa ilmu itu merupakan kunci dari kehidupan dunia dan akhirat. Sesuai dengan hadis yang ada di buku bahwa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, kebahagiaan di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat nanti, maka harus dengan ilmu. Dan yang ketiga, wa man aradahuma. Huma itu keduanya, dunia dan akhirat, maka fa alaihi bil ilmi. Jadi ilmu merupakan kunci kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum Pak Guru tutup, ada pertanyaan yang masih perlu ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya minggu depan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.